Halo semua teman-teman yang baik hati dan tidak sombong. Udah pada nonton season 1 dan season 2 dari serial Titans belum? Atau minimal sudah nonton season 1-nya aja deh? Kenapa? Karena di video kali ini bakalan mengandung spoiler. Kali ini kami akan membahas seputar season 1, atau lebih tepatnya apa yang seharusnya terjadi pada season 1 di serial Titans tersebut. Eits, tapi sebelum kami lanjut bercerita panjang lebar, sempatkan untuk mengklik tombol subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Sudah? Yuk kita lanjut. Nah, seperti yang kita semua tahu, season 1 serial Titans ini mulai ditayangkan pada tahun 2018 dan mendapatkan rating yang cukup baik, juga komentar yang bagus dari para penonton dan kritikus film. Walaupun begitu, pada episode ke-11 sebagai season final memberikan jalan cerita yang gantung dan nuansanya seperti episode ini tidak cocok untuk disebut sebagai episode akhir dari sebuah season. Dan ternyata memang benar, karena memang rencana awal season 1 serial Titans ini akan memiliki 13 episode loh. Tambahan episode yang dimaksud adalah episode 13 yang akan berjudul Raven sebagai season final. Dan pada episode 3 juga seharusnya berjudul Starfire, yang kemudian disusul oleh episode 4 yang berjudul Origins. Namun kita malah mendapatkan 11 episode saja dikarenakan episode Raven tersebut digabungkan dengan episode premiere atau episode pembuka pada season 2 yang berjudul Trigon. Jalan cerita pada episode 3 dan 4 tadi juga digabung menjadi satu di episode 3 yang berjudul Origins yang kita lihat di serial tersebut. Jadi, kalau dilansir dari percakapan Greg Walker selaku produser dan penulis serial tersebut kepada TV Line, alasan mereka memangkas serial tersebut karena mereka berpikir bahwa episode 11 yang kita lihat ini bakalan menjadi sebuah episode cliffhanger atau cerita gantung yang sangat bagus. Dan juga mereka ingin membuat episode pembuka season 2 lebih besar dan lebih baik dibandingkan dengan season 1. Selain jumlah episode yang berbeda tadi, ada juga nih beberapa jalan cerita menarik yang sayangnya nggak bakalan bisa kita lihat. Seperti Doom Patrol. Doom Patrol seharusnya muncul di season 1 ini teman-teman. Memang sih Doom Patrol sudah muncul di episode 4 season 1 di versi yang sudah kita lihat. Namun yang dimaksud di sini adalah Doom Patrol versi Titans. Kok ada dua? Iya, karena sebenarnya season 1 ini juga akan memperkenalkan konsep multiverse seperti yang dilakukan oleh serial besutan CW. Jadi di rencana awal, Doom Patrol versi semesta Titans lah yang akan muncul. Dan Doom Patrol yang kita lihat di episode 4 tadi hanya akan disebutkan saja keberadaan mereka. Kemudian kita cerita tentang Beast Boy. Pada saat season 2 episode 2, tepatnya di menit ke-13, di Menara Titan saat Garfield atau yang biasa dipanggil Gar sedang berbicara mengenai Dick dengan Rachel as known as Raven. Dia bertanya kepada Raven, apakah dia telah memperhatikan bahwa Dick bersikap sangat baik kepada Gar tanpa alasan. Mereka berpendapat bahwa Dick melakukan itu semua karena mungkin merasa bersalah karena dia telah membunuh Garfield. Masalahnya di sini adalah kita tidak pernah melihat hal ini terjadi sepanjang season 1. Diyakini bahwa adegan ini adalah adegan dari naskah awal yang tidak jadi ditayangkan. Adegan tersebut bercerita saat Gar melarikan diri dari Dick Grayson yang kerasukan. Gar berakhir di sebuah ruangan dengan bak mandi raksasa di tengah ruangan tersebut. Dick kemudian menggunakan kekuatan iblisnya untuk menenggelamkan Gar sehingga nyawanya melayang. Nah, untungnya Raven sampai ke ruangan tersebut beberapa menit kemudian dan berhasil mengembalikan Gar ke dunia fana ini. Tidak hanya Garfield atau Beast Boy saja yang terkena dampaknya. Karakter lain seperti Nightwing, Raven, Starfire, Donna Troy, bahkan The Devil himself, Trigon, juga terkena dampak dari perubahan ini. Nightwing seharusnya sudah memiliki serta memakai kostum legendaris kepunyaannya sendiri dari season 1. Bahkan, dia juga memiliki beberapa adegan baku hantam dengan kostum tersebut. Kostum tersebut merupakan kostum yang sama yang digunakan Batman, yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa. Untungnya, as you know it, Nightwing mendapatkan kostum barunya sendiri di season 2. Nah, pada naskah original season 1, Raven memiliki peran yang lebih kecil dibandingkan dengan karakter lain seperti Nightwing dan Beast Boy. Ya, walaupun dia akan tetap mengalahkan Trigon, namun karakter lain bakalan mendapatkan fokus yang lebih dibandingkan dirinya.
Pada naskah original juga, pada suatu titik, Negative Man bakalan membuka sebuah portal menuju sebuah dimensi yang tidak disebutkan, namun diyakini sebagai Azeroth yang merupakan sebuah alam interdimensional sekaligus tempat kelahiran Raven. Di alam tersebut diceritakan, Raven akan melakukan latihan yang disebut dengan 300 Days of Training, di mana secara harfiah diartikan sebagai latihan 300 hari. Nah, alih-alih dia mendapatkan kekuatan baru hasil pemberian Trigun. Dia berhasil menguasai kekuatan baru yang didapatnya setelah menyerap Trigun ke dalam jiwanya sebagai hasil dari latihannya tersebut, yang merupakan sebuah konsep yang diambil dari komik. Tidak hanya Nightwing, Donna Troy dan Starfire atau Cory juga seharusnya mendapatkan kostum mereka sendiri di season 1. Di naskah asli season final, Donna juga menyebutkan bahwa mereka seharusnya bisa meminta bantuan kepada Wally West as known as Kid Flash. Namun sayangnya dia sedang sibuk. Tidak hanya Kid Flash, Cyborg juga seharusnya diperkenalkan di episode terakhir season 1. Namun sayangnya belum ada aktor yang terpilih pada saat itu. Di saat mereka menemukan aktor, mereka malah tidak memiliki waktu yang cukup untuk membuat kostumnya. Seperti yang kami bilang tadi, bahkan karakter Trigun tidak terlepas dari dampak perubahan naskah ini, yaitu bentuk fisik Trigun yang mendapatkan komplain dari para penonton karena dirasa tidak comic accurate. Di naskah asli, wujud Trigun akan memiliki tubuh yang lebih tinggi dan lebih besar ukurannya, kurang lebih seperti Trigun di komik New Teen Titans. Di naskah asli juga, setelah para Titans berhasil mengalahkan Trigun, kita akan melihat adegan di mana mereka bertarung melawan pasukan tanpa nama dengan kostum hitam, mirip-mirip dengan adegan perkenalan Jason Todd di season 1 episode 5. Walaupun tidak ada konfirmasi siapa pasukan berkostum hitam yang dilawan Titans itu, namun tersirat kalau mereka itu bekerja untuk Hive. Hive atau Hierarchy of International Vengeance and Extermination merupakan grup teroris yang bertugas untuk melakukan pemburuan dengan kontrak level tinggi. Hive seharusnya menjadi musuh utama Titans di season 2, namun diubah menjadi Deathstroke. Nah, itu dia beberapa perubahan naskah dari season 1. Gimana menurut kalian? Apakah lebih keren yang versi originalnya atau versi yang ada sekarang? Silakan masukkan pendapat kalian ke kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk share video ini dan berikan like agar kami lebih-lebih dan lebih semangat lagi untuk membuat konten untuk kalian semua. Kami ingatkan juga untuk subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi ya agar tidak ketinggalan video kami yang lainnya. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.